Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang manajemen aspek hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan peranan hygiene atau sanitasi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar atau primer bagi manusia. Semakin maju suatu bangsa, tuntutan dan perhatian terhadap kualitas pangan yang akan dikonsumsi semakin besar. Tujuan mengkonsumsi makanan bukan lagi sekedar mengatasi rasa lapar, tetapi semakin kompleks. Konsumen semakin sadar bahwa pangan merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan. Seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak orang yang tidak mempunyai waktu luang untuk menyiapkan makanan sendiri untuk dikonsumsi. Dengan demikian, mereka tergantung pada pelayanan jasa boga yang menyediakan makanan, diantaranya adalah restoran. Institusi jasa boga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan makanan yang berkualitas. Masalah kualitas dalam makanan merupakan masalah yang penting, terutama bila kita melayani untuk orang lain. Secara sederhana, kualitas menunjuk pada mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Walaupun ukuran kualitas adalah relatif, suatu usaha yang ditangani secara profesional harus menggunakan standar agar tercapai suatu produk yang konsisten. Kualitas dapat diupayakan dengan memperbaiki aroma, tekstur, suasana, dan penampilan. Masalah sanitasi dalam bidang makanan nampaknya masih dianggap sebagai suatu usaha yang sia-sia, sehingga banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang menganggap dalam usaha makanan yang terpenting adalah laku, enak, dan laba yang banyak. Tetapi bagaimana membuat penampilan yang bersih, baik, dan aman untuk dimakan belum sepenuhnya menjadi perhatian. Menghadapi kompetisi usaha dalam bidang makanan yang terjadi saat ini, maka pengetahuan tentang sanitasi dan hygiene menjadi sangat penting dan merupakan suatu sistem yang harus dilakukan oleh semua usaha yang tergabung dalam suatu usaha pelayanan makanan, sanitasi, dan hygiene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Sophia Rolingga akan menjelaskan tentang menerapkan prosedur hygiene dan sanitasi, yang dimana tenaga kerja yang dilatih untuk sanitasi dan hygiene untuk meningkatkan konsumen karena konsumen merasa mendapatkan kenyamanan. Dan berbagai program yang dapat dilatih kepada tenaga kerja, yaitu untuk menjaga dan merawat kebersihan diri sendiri, yang dimana hal tersebut merupakan kebersihan rambut, kuku, kulit, dan pakaian, dan berbagai macam. Dan dimana selain itu ada program yang berkaitan dengan peralatan dan bagaimana fasilitas dijaga agar selalu bersih sehingga dapat menaikkan daya pakai alat. Ya, contohnya itu menjaga dinding, lantai, langit-langit, dan kerusakan lainnya. Selanjutnya, di sini ada pengetahuan tentang bagaimana menangani makanan, teknik penyimpanan yang dapat menurunkan kerusakan makanan. Dan semua tenaga kerja harus ditanamkan tanggung jawab untuk menghindarkan tercemarnya makanan dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri dan dari kebiasaan yang tidak baik, seperti memegang rambut dan hidung di tempat pengolahan, dan merokok di tempat pengolahan, bersin di tempat pengolahan, hendaklah mengenakan perhiasan seperlunya, pakai sabun setiap akan memegang makanan. Dan ada juga cara-cara agar menjaga kebersihan untuk menjaga agar kita terhindar dari bakteri, yang dimana yang pertama itu kita harus mandi secara teratur, menyikat gigi, berpakaian bersih, membiasakan membersihkan lubang hidung, membuang kotoran pada tempatnya, kulit harus dijaga kebersihannya, tangan tidak boleh kotor. Jadi di sini sangat penting untuk kita menjaga prosedur hygiene dan sanitasi agar tamu merasa nyaman untuk
makan di tempat restoran kita ataupun di hotel lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmegi Ramadan. Kali ini saya akan mengidentifikasi risiko hygiene. Yang pertama ada keracunan makan oleh bakteri. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua bagian atau disebut juga mitosis. Pada temperatur 30 derajat hingga 41 derajat Celcius, jumlahnya akan bertambah 2 kali lipat setiap 15 menit dalam 5 jam menjadi 1 juta. Selanjutnya adalah keracunan makanan biologis. Seperti jamur. Tanaman jamur yang mengandung toksin dari tampak luarnya mirip sekali dengan jenis-jenis yang tidak mengandung toksin dan beracun jika dimakan mentah ataupun dimasak. Maka penting sekali agar membeli jamur hanya dari sumber yang dapat diandalkan. Lalu selanjutnya ada kentang hijau. Kentang hijau ini mengandung solanin yang bisa menimbulkan sakit atau kematian jika dimakan dalam jumlah besar. Kentang yang hijau harus senantiasa dibuang. Lalu selanjutnya ada hidangan hasil laut. Beberapa bahan makanan hasil laut mengandung racun atau logam-logam berat, termasuk dalam ini tiram, kerang, dan segolongan ikan. Maka penting sekali bahwa penyediaan bahan makanan hasil laut diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Lalu selanjutnya ada keracunan makanan dalam kimiawi. Yang pertama ada sisa penyemprotan bahan kimia atau obat anti hama. Lalu ada pembasmi kuman terbuat dari bahan kimia, obat semprot serangga, bahan pembersih, racun tikus. Bahan-bahan kimia tersebut harus disimpan terpisah dari makanan. Alat dan perkakas dapur yang dipergunakan untuk membuat makanan dan harus merupakan bahan-bahan yang diperoleh untuk dipakai sekitar lingkungan makanan dan harus dipergunakan semata-mata sesuai spesifikasi pabriknya. Lalu ada tempat penyimpanan makanan. Keracunan seng bisa timbul apabila makanan yang berkadar asam dibiarkan terlalu lama di dalam kaleng berlapis seng. Juga jangan menyimpan makanan di dalam tempat-tempat terbuat dari tembaga. Lalu ada bahan tambahan dalam makanan. Segolongan orang, terutama penderita asma, sangat peka terhadap tambahan-tambahan yang dipakai dalam pengolahan dan atau pembuatan makanan. Di antara tambahan itu yang memicu reaksi alergi terhadap MSG. Lalu ada beberapa penyebab keracunan makanan. Yang pertama adalah unsur kimia di dalam bahan makanan. Yang kedua ada toksin yang secara alamiah terdapat dalam tanaman dan hewan. Yang ketiga ada bakteri. Lalu berikut ini adalah contoh makanan yang membahayakan. Yang pertama, daging mentah. Yang kedua, daging dimasak, ikan dan unggas. Lalu yang ketiga, daging olahan seperti daging kornet, kecuali bacon, salami, ikan asin, dan pastel. Daging jika masih segar diolah dengan baik dan kemasannya masih utuh. Lalu yang keempat ada daging kaleng yang telah dibuka. Yang kelima ada kerang-kerangan terutama tiram. Yang keenam ada kuah dan daging saus. Yang ketujuh ada susu dan produk susu. Yang kedelapan ada saus dan puding. Lalu zat makanan. Semua organisme mikro membutuhkan zat makanan untuk bisa bertahan hidup. Beberapa jenis makanan khususnya merupakan sumber baik dari zat makanannya. Undang-Undang Kesehatan mencantumkan makanan seperti itu pada daftar bahan makanan yang bisa membahayakan karena bakteri peracun makanan cepat tumbuh dan berkembang biak di dalamnya. Bahan makanan tersebut pada umumnya mengandung protein yang cukup tinggi, mengandung pati masak, lembab, dan rendah kadar asamnya. Penyebab keracunan makanan. Yang pertama adalah unsur kimia di dalam bahan makanan. Yang kedua ada toksin yang secara alamiah terdapat dalam tanaman dan hewan. Yang ketiga ada bakteri. Lalu berikut ini adalah contoh makanan yang membahayakan. Yang pertama, daging mentah. Yang kedua, daging dimasak, ikan dan unggas. Lalu yang ketiga, daging olahan seperti daging kornet, kecuali bacon, salami, ikan asin, dan pastel. Daging jika masih segar diolah dengan baik dan kemasannya masih utuh. Lalu yang keempat ada daging kaleng yang telah dibuka. Yang kelima ada kerang-kerangan terutama tiram. Yang keenam ada kuah dan daging saus. Yang ketujuh ada susu dan produk susu. Yang kedelapan ada saus dan puding. Lalu zat makanan. Semua organisme mikro membutuhkan zat makanan untuk bisa bertahan hidup. Beberapa jenis makanan khususnya
merupakan sumber baik dari zat makanannya. Undang-Undang Kesehatan mencantumkan makanan seperti itu pada daftar bahan makanan yang bisa membahayakan, karena bakteri peracun makanan cepat tumbuh dan berkembang biak di dalamnya. Bahan makanan tersebut pada umumnya mengandung protein yang cukup tinggi, mengandung pati masak, lembab, dan rendah kadar asamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan tujuan mencuci peralatan makanan masak dengan menggunakan sarana dan teknis pencucian dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran kasar dilakukan dengan scraping atau pemisah kotoran sebelum dicuci agar proses mencuci lebih mudah. Kotoran kasar tidak menyumbat saluran pembuangan limbah dari bak pencuci. B. Pemakaian sabut, tampas atau abu gosok agar kotoran keras yang menempel dapat dilepaskan dari peralatan. C. Penggunaan air yang bertekanan tinggi atau 15 PSI. Dimaksud agar tekanan air yang kuat dapat membantu melepaskan kotoran yang melekat. 2. Untuk menghilangkan lemak dan minyak dengan cara A. Direndam dengan air panas 60 derajat Celcius sampai larut dan segera dicuci. Jangan sampai dibiarkan kembali dingin karena lemak akan kembali membeku. B. Direndam dalam larutan deterjen atau lemon soap dan bukan sabun karena sabun tidak melarutkan lemak. 3. Untuk menghilangkan bau amis pada ikan dengan cara A. Melarutkan dengan perasan jeruk nipis atau lemon dalam larutan pencuci atau asam jeruk melarutkan lemak. B. Menggunakan abu gosok, arang atau kapur yang mempunyai daya deodoran atau anti bau. C. Untuk menggunakan deterjen yang baik atau lemak yang larut akan melarutkan bau amis atau bau ikan. Menggunakan tindakan sanitasi dan desinfeksi untuk membebaskan hama dan kuman dengan cara-cara berikut. 1. Direndam dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius selama 2 menit dan 100 derajat Celcius selama 1 menit. B. Direndam dalam air menggunakan klor dan 50 ppm selama 2 menit atau dibubuhi kaporit 2 sendok makan. Dalam 100 liter air. C. Ditempatkan pada sinar matahari sampai kering. D. Ditempatkan pada oven penyimpanan piring. Pengeringan peralatan yang telah selesai dicuci dapat dilakukan dengan menggunakan A. Handuk khusus yang bersih dan tidak menimbulkan pengotoran ulang. Lap bersih sekali pakai yang tidak menimbulkan bekasnya. Ditiriskan sampai kering dengan sendirinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulistiani ingin sedikit menjelaskan tentang keselamatan kerja. Baik, keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Dalam situs Cermati dijelaskan, aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan dan resiko terjadinya penderitaan, kerusakan hingga kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja dapat diwujudkan dengan bekerja dan menggunakan alat kerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, serta menjaga tempat kerja agar memiliki potensi bahaya yang minim. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja secara umum dikutip dalam situs web Prodita OHI. Kondisi berbahaya yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat kerja, dan cara kerja. Perbuatan berbahaya yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan. Termasuk dalam kategori ini adalah cacat tubuh yang tidak ketara, kelelahan dan kelemahan daya tahan tubuh, sifat dan perilaku kerja yang tidak baik. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Kusmagi Ramadan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah manajemen dalam penerapan hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja sangat penting dalam suatu pekerjaan agar tercipta kenyamanan, kesehatan, keselamatan pekerja demi memenuhi tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.